Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara program Santapan Rohani hadir pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu yang menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Yesus. Ditinggikanlah Tuhan. Pada saat pagi hari ini urapilah kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti dan dapat menerima. Dan menjadi firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10, saudara. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akui dan tinggalkan. Akui dan tinggalkan. Siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara, semua orang tanpa terkecuali yang tinggal di ujung bumi manapun adalah orang berdosa. Setiap langkah hidup kita selalu diwarnai khilaf dan kesalahan, saudara. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa. Dan memang faktanya seringkali kita tidak berdaya menghadapi dosa. Kita terjerat, kita dibuai, dikuasai yang telah lebih menyedihkan lagi dijajah oleh dosa, saudara. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa? Akui dosa kita. Paulus adalah orang yang jujur, saudara. Secara terus terang, ia mengakui dosanya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada usaha untuk menutup-nutupi. Dengan gamblang Paulus berkata, Roma 7 ayat 20. Roma 7 ayat 20 demikian. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Haleluya. Nah, dosa yang tidak diakui akan tetap menjadi dosa. Sampai dosa diakui, maka baru akan terjadi pemberesan atas dosa tersebut. Itulah sebabnya jangan berusaha untuk menutup-nutupi dosa, saudara. Malah nanti kita akan terjerat untuk membuat dosa yang lebih besar lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan tiru kesalahan Adam. Adam saat berbuat dosa berusaha menutup-nutupi dosanya, saudara. Kejadian 3 ayat 12. Kita baca apa tertulis di sana. Manusia itu adalah Adam, saudara. Menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara, coba lihat apa yang terjadi saat Adam menutupi dosanya. Ia sedang mengorbankan Hawa, pendamping yang lebih lemah dibanding dari dirinya. Adam berlindung di balik Hawa supaya ia terlihat tidak bersalah di mata Tuhan.
Bahkan tanpa disadari, Adam sebenarnya malah menyalahkan Tuhan ketika ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku lalu kumakan. Saudaraku, jika sering tidak jujur, kita memang cenderung tidak mau mengakui kesalahan kita. Jarang orang yang secara kesatria mengangkat tangannya dan berkata, itu salahku. Jarang, saudara. Sedikit sekali orang yang jujur, yang mau mengakui kesalahannya. Yang ada, kebanyakan malah ingin menyembunyikan dosanya dan memperlihatkan bahwa dirinya benar. Saudara, ada nasihat untuk kita. Jangan menyembunyikan dosa, amin. Lebih baik akui segera dosa Anda. Haleluya. Jangan mempertahankan bahwa diri Anda bersih. Jangan mempertahankan bahwa diri kita bersih. Tuhan ingin kita jujur mengakui dosa kita. Tuhan ingin Anda jujur mengakui dosamu. Jangan buat kesalahan untuk berusaha menutupinya, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Akui saja dosamu. Tuhan akan mengampuni Anda. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Haleluya. Bapak Ibu, satu kata. Keterbukaan awal daripada pemulihan. Maka akui dosamu kepada Tuhan saja. Akui dosamu kepada Tuhan. Maka dia akan membuka dan menyembuhkan dan memulihkan kita. Memulihkan sudah. Haleluya. Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Tuhan akan mengampuni saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang menyertai hidup tubuh roh dan jiwa kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami bisa ada oleh karena kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan penyertaan-Mu di kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan, yang menerangi setiap hati dan pemikiran kami. Sehingga kami mengerti bagaimana kami menyelesaikan ini. Itu dosa atau permasalahan atau kekeliruan kami. Biarlah kami serahkan kepada Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Bapa di sorga berkarya amat luar biasa bagi kehidupan kami. Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati. Karya Tuhan berkarya atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun perkara permasalahan yang mereka alami, apabila menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang campur tangan dan berkarya dalam kehidupan dan menyelesaikannya pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus, begitu juga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sakit dipulihkan, haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh usaha pekerjaan, seluruh Bapak Ibu para pendengar pagi hari ini. Berkatilah langkahnya, keluarganya berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anaknya berkati. Suami istri berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita dalam doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Dan semakin membukakan setiap hati kita untuk semakin hari semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan semakin kita bisa mengerti. Ya, terpujilah Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.